Kalau kita bicara tentang pembagian otak manusia, ya otak kanan, otak kiri, bahkan beberapa waktu yang lalu ada konsep psikologi yang membicarakan tentang otak tengah. Ada otak tengah. Bahkan beberapa psikolog-psikolog modern kemudian mencoba untuk menemukan God spot, ya. God spot. God itu Allah, spot itu titik. Jadi ada titik Allah yang ada di dalam otak manusia. Ada sebuah titik, itu yang disebut dengan God spot di dalam otak manusia. Jadi macam-macam, ya. Dalam mengkategorikan bagian-bagian otak manusia itu bermacam-macam. Dan ini sebenarnya bukan Allah yang mengkonsepkan, tetapi kemampuan berpikir manusia di dalam bidang neurologi dan juga di dalam bidang psikologi. Nah, manusia itu berusaha untuk memahami otak manusia, saraf itu seperti apa, berusaha untuk dipelajari, dipahami, dikenal, ya. Dan untuk mempelajari otak manusia, maka manusia perlu mengkategorikan berdasarkan ciri-ciri dan fungsinya. Nah, karena itu kemudian di dalam dunia ilmu pengetahuan neurologi dan psikologi muncullah istilah-istilah otak tengah, otak kiri, otak kanan. Itu adalah upaya manusia untuk memahami otak manusia dan kemampuan berpikir manusia berdasarkan ciri-ciri, fungsi, dan tujuannya. Dan juga berdasarkan anatominya. Jadi berdasarkan itu kemudian diciptakanlah istilah-istilah itu untuk mempermudah manusia mempelajari otak manusia. Begitu. Ya, bukan Allah itu kemudian memilah-milah gitu ya. Otak kiri sendiri, otak kanan sendiri, enggak. Ya. Allah itu menciptakan justru satu kesatuan. Otak, bukan otak kiri bekerja sendiri, otak kanan bekerja sendiri, enggak. Justru konsep yang pertama-tama, dari konsep pertama-tamanya adalah bahwa semua otak ini bekerja secara holistik bersama-sama dalam satu kesatuan. Dan itu menciptakan satu kemampuan berpikir yang dahsyat. Ya, justru kalau misalnya kita hanya berpikir dengan otak kiri kita saja, itu justru kita disebut sebagai orang yang masih berkekurangan. Atau kita berpikir hanya dengan otak kanan saja, atau kemampuannya di otak kanan lebih dominan daripada otak kiri. Itu sebenarnya masih kurang dia. Nah, manusia yang memiliki kemampuan lebih di atas rata-rata atau extraordinary adalah manusia yang mampu menguasai otak kiri dan otak kanan seimbang. Jadi, ya itu hanya langkah-langkah yang digunakan oleh sains dan teknologi untuk mempelajari manusia, dalam hal ini secara khusus otak manusia.